Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 TIA 2021 dengan beranggotakan saya sendiri M. Aziz Rizaldi dengan NIM belakang 039, kemudian Rafli Aditya Pramana dengan NIM terakhir 007, dan Maragesa dengan NIM terakhir 073, kemudian ada Fauzi Maulana Alam dengan NIM terakhir 031. Kami di sini akan mencoba menjelaskan laporan ujian akhir semester yang bertemakan penerapan proposisi, konjungsi, dan implikasi dalam aplikasi user login dan kuis sederhana. Next. Pertama-tama kami di sini akan menjelaskan apa itu Android Studio. Android Studio merupakan integrated development environment resmi dalam pengembangan aplikasi Android yang didasarkan pada IntelliJ IDEA. IntelliJ IDEA sendiri itu adalah lingkungan pengembangan terintegrasi yang ditulis untuk mengembangkan software komputer yang ditulis dalam Java, Kotlin, Groovy, dan bahasa berbasis Jar lainnya. Selain sebagai editor kode dan fitur developer IntelliJ yang handal, Android Studio sendiri memiliki banyak fitur yang meningkatkan produktivitas dalam membuat aplikasi Android seperti sistem build Gradle yang fleksibel, kemudian emulator yang kaya fitur dan responsif, penerapan perubahan dalam melakukan push dan reshoot code ke aplikasi yang sedang berjalan tanpa memerlukan restarting. Kemudian ada template code yang terintegrasi dengan GitHub untuk membantu dalam membuat fitur aplikasi umum dan mengimpor sampel code. Kemudian ada framework dan alat pengujian yang lengkap. Kemudian ada alat link untuk merekam performa, penggunaan, kompatibilitas versi, dan masalah lainnya. Kemudian ada dukungan C++ dan NDK. Kemudian yang terakhir ada dukungan bawaan untuk Google Cloud Platform yang memudahkan integrasi Google Cloud Messaging and App Engine. Next. Selanjutnya akan kami jelaskan logika konjungsi. Logika konjungsi sendiri itu adalah suatu proposisi majemuk yang dihubungkan oleh kata hubung dan dilambangkan seperti pada layar. Dari tabel yang sudah ditampilkan dapat disimpulkan bahwa konjungsi hanya akan bernilai benar atau proposisinya akan bernilai benar jika kedua pernyataan P dan Q benar. Next. Kemudian ada logika implikasi, merupakan proposisi majemuk yang dihubungkan dengan kata hubung jika dan hanya jika. Pada logika matematika, implikasi memiliki simbol seperti yang pada tampilan. Dari tabel tersebut dapat kita simpulkan bahwa proposisi akan bernilai benar bila mana P dan Q keduanya bernilai benar atau salah. Next. Baik, selanjutnya kita akan mencoba menjelaskan metode dan proses dalam pembuatan aplikasi. Yang pertama ada brainstorming. Pertama-tama kelompok kami mencari dan mengembangkan ide kreatif dalam menciptakan aplikasi yang akan kita buat. Kemudian kita melakukan pemilihan jenis dan cara dalam pembuatan aplikasi. Kelompok kami memilih jenis aplikasi berbasis Android dengan menggunakan aplikasi Android Studio yang berjalan pada Windows OS. Kemudian ada proses desain. Dalam proses desain ini kami mengumpulkan resource seperti gambar, warna, tema, font, kemudian diekspor ke dalam Android Studio. Kemudian ada set layout. Dalam proses ini diperlukan ketelitian ya dalam mengatur tata letak mulai dari tombol, tulisan, dan gambar. Kemudian selanjutnya ada trial and error. Dalam tahap ini aplikasi diuji untuk mencari letak error atau bug yang ada di dalam aplikasi. Setelah ditemukan adanya bug, dilakukan proses fixing bug berulang-ulang hingga bug dalam aplikasi dapat dibuat seminim mungkin. Kemudian yang terakhir ada test and refine. Pada tahap terakhir ini, aplikasi melalui proses testing and refining dengan cara melihat detail kecil pada aplikasi, kemudian melihat kembali kesesuaian dengan materi, kemudian melakukan tes quiz yang ada di dalam aplikasi. Enggak ada.
Baik, terima kasih Desa. Selanjutnya akan saya jelaskan tentang source code yang digunakan. Pada halaman ini merupakan beberapa source code yang telah kami gunakan untuk membentuk aplikasi kami. Yang pertama terdapat package untuk main activity. Main activity itu merupakan kode yang akan digunakan pada halaman awal dalam aplikasi kami. Nah, seperti ini nanti halaman awalnya, dan kode yang kami gunakan adalah berikut ini. Pada main activity kami memiliki image untuk menampilkan gambar ini dan beberapa gambar lainnya. Lalu ada text view yang digunakan untuk menampilkan teks-teks, dan ada kode untuk menampilkan dua button di bawah ini, yaitu login dan register. Setelah pada halaman awal, bila kita mengklik button pada package ini, nanti itu akan diarahkan ke dalam login activity, di mana activity merupakan package atau kode yang digunakan untuk mengakses halaman login. Halaman login yang akan ditampilkan akan seperti ini. Dan kodenya seperti tadi, terdapat image view untuk menampilkan gambar-gambar. Lalu ada button kecil untuk back yang nanti akan terintegrasi dengan button fungsi untuk mengkliknya pada package-nya, dan juga ada kolom untuk pengisian nama dan email dan password. Lalu ada button untuk login. Button login di sini nanti akan diakses untuk masuk ke halaman isinya. Nah, bila kita belum memiliki akun, kita dapat diarahkan atau mengklik tombol register ini yang akan diarahkan ke halaman register. Register. Nah, untuk halaman register sendiri sama seperti tadi, terdapat image view dan button back. Ada text view untuk menampilkan teks dan untuk pengisian data yang dibutuhkan, dan button register untuk pengisian dan penginputan data yang telah kita isikan tadi. Dan setelah kita mengklik button register, kita nanti akan diarahkan ke halaman login activity. Berikut ini kodenya, kan? Bila kita mengklik button register tadi, akan diarahkan ke login activity, dan bila kita sudah memiliki akun, kita dapat mengklik tombol login di sini. Oke. Baik, masuk ke halaman after login. After login sendiri merupakan setelah kita mengklik button login di halaman tadi, kita akan diarahkan ke halaman main menu seperti ini. Kita nanti disuguhkan ingin memilih button yang mana. Kita dapat memilih graph untuk mengakses materi graph, logit untuk logika, himpunan, fungsi dan relasi, dan ada game yang kita sajikan yaitu quiz. Bila kita mengklik graph, nanti kita akan diarahkan ke halaman graph yang berisikan materi. Nah, berikut kodenya yaitu ada image view untuk menampilkan beberapa image, lalu edit text untuk menampilkan beberapa teks, dan teks judul di atas pojok kanan. Setelah itu, kita bisa mengklik button next atau button back. Button next nanti akan mengarah ke halaman selanjutnya dari materi graph, yaitu halaman ini.
Dan button tadi akan mengarah ke halaman main menu tadi yang awal. Baik, di halaman kedua juga terdapat button next dan back. Bedanya button back di halaman kedua akan mengarah ke halaman pertama grab, dan button next akan mengarah ke halaman ketiga untuk grab. Nah, setelah kita masuk ke grab dan kita ingin lanjut langsung, kita dapat mengklik button next pada halaman grab ketiga yang akan diarahkan ke materi kedua, yaitu logic. Pada logic sendiri nanti memiliki dua halaman, yaitu halaman pertama, halaman logic, yang juga memiliki image view untuk menampilkan gambar-gambar dan teks. Lalu ada dua button juga, back and next. Untuk button back pada halaman pertama akan mengarah kepada main code, main menunya, dan button next akan mengarah ke halaman kedua dari materi tersebut. Nah, untuk halaman kedua logic, bila kita mengklik button next, selanjutnya kita akan diarahkan ke materi himpunan. Nah, sama seperti sebelumnya, ada button next dan back. Button next pada halaman pertama akan mengarah ke halaman himpunan kedua, yaitu seperti ini. Dan selanjutnya akan diarahkan ke button fungsi dan relasi, ke halaman fungsi dan relasi. Pada halaman fungsi dan relasi terakhir, kita nanti akan diarahkan ke kuis. Jadi setelah kita sudah tuntas membaca 4 materinya, yaitu ada grab, logic, himpunan, dan fungsi dan relasi, kita nanti akan langsung diarahkan ke kuis. Kuisnya nanti akan berisikan soal dengan pilihan ganda. Pilihan gandanya nanti kita menggunakan kode button untuk bisa diakses. Pada soal pertama kita akan terdapat soal daerah asal fungsi disebut, jawaban yang benar kan domain. Nah, bila kita nanti mengklik domain, kita nanti akan langsung diarahkan ke halaman kedua kuis. Nah, bila kita salah dalam klik seperti tadi pada soal daerah asal fungsi, kita klik kodomen atau yang lainnya, kita nanti akan diarahkan ke halaman ini, gagal kuis. Gagal kuis nanti akan bertuliskan Anda gagal, silakan mencoba kembali, dan terdapat button kembali yang akan nanti diarahkan ke main menu agar kita bisa mencoba kuis kembali atau membaca materi. Bila kita sudah mengakses kuis hingga soalnya habis, soal kelima ini, dan kita nanti menjawab benar, akan diarahkan ke ini, code and activity, yaitu hasil akhir yang akan bertuliskan Anda hebat karena dapat menjawab semua pertanyaan, dan terdapat button untuk kembali untuk mengakses main program tadi. Sini saya akan menunjukkan aplikasinya. Berikut merupakan aplikasi dari yang kita miliki tadi. Seperti sebelumnya, terdapat dua button, yaitu login dan register. Bila kita mengklik button login, maka langsung diarahkan ke halaman login. Jadi kita tinggal memasukkan email dan password kita. Karena saya belum memiliki email dan password, maka saya bisa mengklik button register. Jadi tinggal mengisikan nama, email, dan passwordnya.
setelah data-datanya sudah terisi, kita tinggal klik register saja. Nah, jadi kita tinggal memasukkan email tadi. Sudah sesuai. Ini merupakan penerapan dari N. Bila password dan email yang kita masukkan sama dan kita klik login, maka dia akan masuk ke halaman utama. Nah, kita akan mencoba mengakses materi pertama, yaitu Grab. Lalu kita coba button back terlebih dahulu. Nah, akan kembali ke main kategori dan button next pada Grab. Berhasil. Lalu selanjutnya akan mengakses langsung ke materi logik. Nah, seperti ini. Langsung kita akan mencoba mengakses soal seperti yang saya jelaskan tadi. Bila kita menjawab soal dengan benar, yaitu pada soal pertama jawabannya ada domain, maka kita akan langsung diarahkan ke soal kedua. Nah, bila kita menjawab soal salah, seperti ini jawabannya aslinya kan kodomain, dan saya coba jawab matriks, maka akan diarahkan ke halaman gagal, dan kita harus kembali untuk mencoba ulang. Nah, bila kita berhasil, bila berhasil akan ditampilkan ke halaman end of application. Baik. Ini simpulkan, pada aplikasi yang kami buat ini merupakan penerapan dari materi proposisi, terutama proposisi konjungsi dan implikasi. Dan pada tampilan login, user diharuskan mengisi username atau email dan passwordnya untuk mengakses fitur pada main aplikasi tadi. Yang di dalamnya itu seperti yang saya perlihatkan tadi, yaitu berisikan materi dan kuis. Hal tersebut sudah sesuai dengan prinsip konjungsi dan diimplikasi. Dan user diharuskan mengikuti semua step atau bisa memilih stepnya, seperti langsung pada materi Grab dan beberapa materi yang disajikan, atau bisa langsung mengisi kuis. Jadi seperti itu. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian dan program yang kami sampaikan, mohon maaf, dan kami juga menerima saran agar kedepannya kami dapat mengembangkan program dan hal yang disajikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.